Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan tentang risk register proyek perumahan. Di sini terdapat objektif atau tujuan perusahaan, yaitu perusahaan ingin memiliki tim yang amanah agar proyek tidak merugi secara material. Proses bisnisnya, perusahaan melalui tukang melakukan kontak dengan konsumen yang rumahnya ingin dibangun atau direnovasi. Maka kategori resikonya adalah risiko SDM dengan kode risiko S1. Risk event-nya adalah SDM membuat bisnis di dalam bisnis. Penyebabnya karena para SDM itu tidak amanah dan sistem dan pengawasan dari pihak perusahaan juga tidak kuat, maka sumber risiko yang terjadi adalah risiko internal. Kerugiannya adalah konsumen malah deal dengan SDM nakal sehingga perusahaan tidak mendapatkan omset dari situ. Tergantung deal yang terjadi bahkan sampai 230 juta rupiah per unit rumah, reputasinya perusahaan juga bisa jadi rusak. Terus juga bisa kena kasus hukum oleh konsumen dengan biaya pengurusan sidang atau legal yang menguras waktu dan biaya. Maka risk owner-nya adalah pemilik proyek dengan unitnya SDM. Likelihood-nya sampai 5 yang paling tinggi, kemungkinan terjadinya sangat besar, dengan dampaknya yang sangat tinggi pula 5. Jadi 5 dikali 5 itu jadi 25. Maka apa yang bisa perusahaan lakukan? Risk treatment-nya adalah mengurangi kemungkinan terjadi atau di-prevent risk-nya dengan cara menggunakan sistem monitoring dan kontrol yang lebih kuat. Harus juga membuat rekrutmen yang lebih baik, misalnya dengan cara menggunakan headhunter. Likelihood-nya bisa turun dari 5 menjadi 3, tapi impact-nya tetap sama 5. Jadi level of risk atau tingkat resikonya turun menjadi 15. Terus perusahaan juga bisa mengurangi dampak atau mitigasinya. Ada SOP yang jelas mengenai deal dengan perusahaan, maka likelihood-nya tetap 3, namun impact-nya yang berkurang jadi 2, jadi level of risk-nya jadi 6 dengan cara memperkuat PPJB dan kontrak yang mengamankan posisi perusahaan. Terima kasih. Untuk memonitor resiko yang tadi sudah saya jelaskan, maka kita butuh tabel monitoring. Tabel monitoringnya seperti ini, dengan risk event SDM membuat bisnis di dalam bisnis, maka rencana mitigasinya adalah sistem monitoring and controlling yang harus lebih kuat. Waktu pelaksanaannya di minggu pertama, implementasi sistem monitoring akan dijalankan mulai dari minggu pertama, bisa meningkatkan visibilitas terhadap aktivitas SDM dan mengurangi risiko tidak amanah. Risk owner-nya tetap pemilik proyek, evidence-nya adalah laporan implementasi sistem monitor. Terima kasih. Nah, untuk risk register yang margin perusahaan ingin tetap stabil, proses bisnisnya perusahaan meminjam dana kepada bank untuk modal kerja, maka masuk kategori risiko keuangan dengan kode risiko K1. Risk event yang mungkin terjadi apa adalah perubahan suku bunga secara tiba-tiba. Penyebabnya kenaikan suku bunga yang tidak terduga oleh bank dapat mengakibatkan kenaikan beban bunga atas pinjaman perusahaan. Misalnya perusahaan ngutang dengan bunga 13%, tiba-tiba karena suku bunganya naik, otomatis bunga pinjaman naik juga mungkin bisa 14-15%. Maka yang akan terjadi adalah potensi peningkatan biaya pinjaman dan penurunan laba bersih. Margin perusahaan jadi turun karena harus membayar biaya lebih kepada perbankan dengan resiko eksternal. Maka rupiahnya tergantung jumlah pinjaman dan besarnya bunga. Risk owner-nya adalah kepala keuangan, dalam hal ini adalah pemilik proyek dengan departemen terkait keuangan. Likelihood-nya kemungkinannya 3 mungkin terjadi dengan impact yang lumayan besar, 4, maka level of risk atau tingkat risikonya 12. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak mitigasinya dengan cara menjalin kesepakatan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga yang tetap untuk mengamankan biaya pinjaman di tengah ketidakpastian volatilitas suku bunga perbankan. Maka likelihood-nya tetap 3, namun impact-nya dari 4 bisa turun menjadi 2, level of risk atau tingkat resikonya menjadi 6. Dengan tabel monitoring, risk event-nya perubahan suku bunga secara tiba-tiba, menjalin kesepakatan, week-nya bisa di week 4, kesepakatan pinjaman akan dinegosiasikan dan ditandatangani dengan bank, mengamankan biaya pinjaman. Risk owner-nya pemilik proyek, evidence-nya kontrak pinjaman dengan suku bunga yang tetap. Sekarang mari kita lanjut kepada risiko selanjutnya, yaitu penjualan yang tidak sesuai dengan target awal yang sudah ditentukan. Objektifnya pasti perusahaan ingin menjual perumahannya sesuai dengan target, maka proses bisnisnya perusahaan melakukan aktivitas pemasaran
untuk meningkatkan market share dengan cara menaikkan penjualan. Risk kategorinya pemasaran, kode risiko P1, dengan risk eventnya perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Sekarang kita udah masuk di zaman VUCA, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu, di mana perubahan konsumen sangat berubah dengan sangat cepat, trennya juga sangat berubah. Penyebab resikonya ya karena ada digitalisasi di dunia VUCA. Terus ada penurunan minat juga terhadap produk properti yang ditawarkan ketika produknya out of date. Resikonya eksternal, kualitatifnya potensi penurunan penjualan dan keuntungan karena fixed cost yang harus selalu disediakan ada atau tanpa penjualan. Tergantung seberapa besar fixed cost yang perlu keluar setiap bulan. Risk owner milik resikonya kepala pemasaran, dalam hal ini pemilik proyek, nama departemennya pemasaran. Likelihood-nya kemungkinan terjadinya lumayan tinggi, namun impact-nya tidak sebesar likelihood-nya. Jadi level of risk-nya ini sama ya teman-teman, di keuangan dan pemasaran sama-sama 12. Maka opsi perlakuan resikonya kita harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan melakukan survei target pasar reguler dan mengadaptasi strategi pemasaran sesuai dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Maka likelihood-nya tetap 4, namun impact-nya bisa kurangi menjadi 2. Jadi level of risk-nya 8. Dengan tabel monitoring, survei target pasar reguler akan dilakukan di minggu kedua. Sesuai dengan tren dan preferensi konsumen, evidence-nya adalah laporan survei pasar dan dokumentasi perubahan strategi pemasaran. Sekarang kita lanjut ke resiko yang terakhir, yaitu resiko operasional. Objektif tujuannya perusahaan ingin serah terima unit rumah sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli dengan konsumen. Prosesnya adalah perusahaan perlu menyediakan pasokan bahan bangunan untuk konstruksi perumahan. Dengan risk kategorinya operasional, kode risikonya O1, risk event atau uraian peristiwa risikonya adalah gangguan pasokan material konstruksi. Penyebab risikonya adalah keterlambatan atau gangguan dalam pasokan material konstruksi dapat mempengaruhi jadwal pembangunan proyek dan jadwal penyelesaian proyek. Resikonya eksternal. Potensi kerugiannya adalah potensi keterlambatan penyelesaian proyek dan juga biaya tambahan fixed cost-nya. Rupiahnya tergantung biaya konstruksi perumahan. Risk owner milik resikonya adalah manajer operasional, nama departemen terkaitnya operasional. Likelihood-nya ini nggak tinggi-tinggi banget ya teman-teman, mungkin jarang terjadi, jadi kita kategorikan 2 dengan impact-nya yang lumayan besar ketika terjadi 4. Apa opsi perlakuan resiko yang bisa kita lakukan? Adalah menjamin kemitraan yang kuat dengan pemasok material konstruksi dan memiliki cadangan stok untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan. Maka likelihood yang tadinya 2 bisa kita kurangi dengan 1, impact-nya 4, maka level of risk atau tingkat risikonya menjadi 4. Dengan tabel monitoring seperti ini, gangguan pasokan material konstruksi, risk event-nya, rencana mitigasinya menjalin kemitraan. Kemitraan dengan pemasok material konstruksi diperkuat, cadangan stok telah disiapkan untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan. Evidensnya bukti kemitraan yang diperbarui dan catatan stok cadangan. Itu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.